Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Pak. Mari silakan masuk. Silakan duduk adik-adik. Terima kasih, Pak. Bagaimana? Duduknya sudah nyaman? Sudah, Pak. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar adik-adik di hari ini? Baik, Pak. Oh iya, tadi sebelum datang ke sini, wali kelas sudah sampaikan untuk datang ke sini atau bagaimana? Iya, Pak. Baiklah kalau begitu. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita di hari ini, Pak meminta kesediaan seseorang untuk membawakan kita dengan doa. Silakan. Bapak Guru dan teman-teman sekalian, mari kita menggunakan yang pada untuk berdoa dan izinkan saya untuk ini menerima dan percaya saya akan doa dan berdoa selesai. Terima kasih ya karena sudah mau membawakan kita dengan doa. Ya, Oh ya, jadi di sini juga Bapak kurang kenal dengan adik-adik. Jadi di sini Bapak ingin memperkenalkan diri, namun sebelum itu nanti setelah Bapak perkenalkan diri, dilanjutkan dengan adik-adik memperkenalkan diri. Iya, Pak. Baik, perkenalkan nama Bapak Pak Elias Suki, biasa dipanggil Pak Eli. Bapak baru mengajar di sekolah ini selama 2 tahun. Iya, Pak. Baik, berikutnya adik ini mungkin bisa Bapak memperkenalkan diri. baik Pak, selamat semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Benyamin, saya dari kelas 12 kelas 1. Terima kasih. Dilanjutkan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Clarita Berkaya, biasa dipanggil Clarita. Saya dari kelas 12 IPS 2. Adik ini Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tari Ini biasa dipanggil Clarita. Saya dari kelas 12 bahasa. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizka Piero, biasa dipanggil Rizka. Saya dari kelas 12 MIPA 1. satu lagi. Nah, warna-warnanya adik-adik ini bagus-bagus semua ya. Ya, Pak, terima kasih. Baik, tadi sebelum datang ke sini, adik-adik ada pelajaran apa di kelas kalau boleh Pak tahu? Kami berdoa matematika. Bagaimana tadi pelajaran matematika menyenangkan atau bagaimana? Ini Pak, susah. Memang matematika itu sedikit ketemu. Ya, Pak. Kalau adiknya ini, Kalau saya belajar sosiologi, Pak. sosiologi. Bagaimana tadi menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Dengan Pak Saf kalau boleh atau Pak Iman. Pak Iman? Baguslah kalau begitu. Kalau adiknya ini, Dari saya, Pak, pelajaran sastra Indonesia. bagaimana tadi pelajarannya bagaimana? Seru, Pak. Seru. Karena kami belajar tentang tahu tentang menyanyi. Berarti adik ini ada bakat menyanyi juga ya? Tidak, Pak. Suara saya jelek. Nanti mungkin bisa diasah. Iya, Pak. Baik, jadi terima kasih karena adik-adik sudah mau menyampaikan tadi pelajaran apa di kelas dan juga pelajarannya itu mungkin dari adik-adik mungkin menyimpulkan bahwa ada yang kurang menyenangkan, ada yang menyenangkan. Namun memang untuk pelajaran itu memang agak rumit juga kalau kita belajar namun tidak terlalu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Jadi dalam sesi kali ini, Bapak ingin mengajak adik-adik bahwa dari wali kelas yang menginformasikan kepada Bapak bahwa adik-adik ini kesulitan untuk berkomunikasi di depan umum. Iya, Pak. Jadi dalam sesi ini, Bapak ingin mengajak adik-adik untuk kita bersama-sama berdiskusikan tentang sebuah solusi atau alternatif pemecahan masalah yang akan
adik-adik dapat kembangkan. Jadi dalam sisi ini, Bapak ingin mengajak adik-adik agar nanti kita bersama-sama bersifat terbuka untuk menyampaikan cerita-cerita dan juga cerita yang kita sampaikan di sini. Bapak ingin mengajak adik-adik untuk kita bersama-sama dapat menjaga kerahasiaan dari cerita yang akan diceritakan dalam sesi kali ini. Bagaimana adik-adik semuanya paham? Nampaknya muka adik-adik ini kan agak letih lesu ya. Jadi sini Bapak ingin mengajak adik-adik untuk kita bersama-sama melakukan skripsi. Baik, Pak. Baik, Bapak mengajak adik-adik untuk berdiri. Jadi dalam diskusi kali ini kita akan menyanyikan sebuah lagu Marina, namun gerakannya seperti ini. Marina menari di atas menara, terus nanti kita balik lagi di atas menara, Marina menari. Bagaimana? Baik, kita harus coba dulu. Iya, Pak. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Terima kasih ya. Namun sini Bapak ingin mengajak agar kita lebih cepat lagi. Hitungannya dimulai 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Kami pun dapat kembali dulu. Bagaimana tadi istrinya menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Baiklah kalau begitu. Nampaknya juga muka-mukanya adik-adik ini sudah kembali bersemangat. Baik, jadi sini sebagaimana yang telah kita sepakati di awal, bahwa nanti dalam sesi kali ini Bapak mengajak adik-adik untuk bersifat terbuka dan juga rahasia yang akan dicerita yang akan disampaikan itu. Adik-adik, Bapak ingin mengajak agar kita ini sama-sama menjaga kerahasiaan dalam sesi kali ini. Apakah adik-adik dapat menyepakatinya? Baik, Pak. Baik, adik-adik sudah bersiap untuk kita bersama-sama memulai sesi kali ini? Siap, Pak. Baik, jadi dalam Bapak ingin memulai sesi ini, namun Bapak ingin mempersilakan nanti adik-adiknya itu dapat menceritakan permasalahan yang dialami. Namun nanti di dalam menceritakannya itu nanti Bapak ingin adik-adik menceritakannya itu secara bergiliran. Dimulai dari adik Elsa, nanti dilanjutkan adik Karita, adik Novi, kemudian yang terakhir adik Krista. Jadi dimulai dari adik Elsa, Bapak silakan. Saya berbicara dengan itu saya dulu, Pak. Terus saya kira menatap mata adik Adik Karita. Kalau saya, Pak, walaupun saya sudah belajar mempersiapkan diri, tapi saya tetap saja gugup pada saat mau berbicara di depan kelas. Saya takut ditertawakan, Pak. Sebenarnya hal itu mungkin tidak saja terjadi, tapi saya tetap panik, Pak. Jadi kalau saya, Pak, menurut saya merasa cemas, Pak. Cemas, terus nanti pada lingkungan kelas itu untuk jalur saya itu berbatu secara berusaha. Tangan saya juga begini, sebelum tapi di lawan apa yang saya sampaikan itu salah. Jadi masalah yang saya alami itu saya takut ditertarik oleh pemikiran saya, Pak. Dan itu juga saya takut nanti pas masuk di kelas itu saya takut apa yang saya bicarakan itu salah dan takutnya guru memarahi saya. Terima kasih karena adik-adik sudah mau menceritakan permasalahannya adik-adik. Jadi dalam sesi ini kira-kira menurut adik-adik permasalahan siapa yang akan kita selesaikan untuk PPK? Jadi kalau dari saya, Pak, saya masalah diri saya. Sama juga. Kalau adik Clarita bagaimana? Iya, Pak, saya setuju dengan Jadi di sini kita tujuannya bahwa permasalahannya adik Krista yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. iya, Pak.
Baik, apakah adik Krista juga sudah bersedia? Ya, Pak. Baik. Jadi dalam mengisi siswa ini, Bapak bisa meminta adik Krista untuk menceritakan lebih dalam lagi kira-kira apa yang membuat atau situasi apa yang membuat adik Krista itu mengalami cemas waktu berkomunikasi. Baik, Pak. Kenapa saya sampai bisa begitu? Karena baik, Pak. Jadi kenapa saya sampai bisa begini? Karena dari pengalaman saya waktu saya SMP itu, waktu saya berbicara di depan umum, apa yang saya katakan di depan kelas itu teman-teman mengolok saya, mendidik saya. Jadi hal itu membuat saya takut ketika berbicara di depan kelas. Jadi teman-temannya adik Krista ini memang mengejek. Iya, Pak. Sangat disayangkan sekali. Mungkin di sini adik-adik berpikir mungkin ada sebuah saran masukan untuk teman Krista. Baik, dimulai dari teman mungkin nanti baru dilanjutkan. Oke, baik. Kalau dari saya, kalau untuk bisa tidak usah dengarkan apa yang orang yang menyampaikan hal-hal yang dengan mengolok-olok teman bisa tidak perlu didengarkan. Teman bisa tunjukkan saja kalau teman bisa itu bisa. Jadi tidak usah mendengarkan apa yang pendapat mereka yang membuat kita itu tidak mau jadi pribadi yang bergerak maju ke depan. Terima kasih. Adik Krista. Saya Pak, saya ingin bertanya kepada teman Krista, apa penyebabnya teman-teman mengolok teman Krista? Jadi ini nama sampai teman-teman mulai saya dari kelas karena pada saat itu mungkin ibu guru suruh saya maju ke depan untuk menceritakan pengalaman saya pas waktu libur. Jadi di situ mungkin dari mereka merasa lucu. Jadi mereka menertawai saya dan mengolok saya. Baiklah teman Krista, terima kasih. Jadi mungkin di sini saran dan masukan saya mungkin sama dengan teman Novi, di mana teman Krista tidak usah mempedulikan ejekan atau orang dari teman-teman, lanjut saja bercerita dan tetap percaya diri. Tidak saya. Terima kasih teman Krista. Kalau dari saya mungkin teman Krista bisa mencari peran yang bisa diajak untuk berdiskusi bersama, biar nanti mungkin mereka bisa lakukan latihan untuk misalnya berbicara di depan teman dulu yang bisa tenang dulu depan untuk berbicara depan orang yang tidak mau ngomong kecil. Gimana teman Krista? Baik, terima kasih Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih untuk solusi dan cara yang telah diberikan saya. Di sini saya harus menyimpulkan bahwa saya harus percaya diri dan tidak boleh mendengar apa yang orang katakan dan menceritakan teman dekat untuk sebelum berbicara ke depan dan melatih diri saya supaya besok usia saat berbicara ke depan itu saya tidak gugup dan tidak takut ditertawai oleh teman-teman. Itu saja pada saya. Terima kasih. Dari sini juga Bapak ingin menambahkan sedikit. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau turut memberikan sebuah tips untuk adik Krista. Jadi sini dari adik Elsa menyampaikan bahwa mungkin adik Krista dapat berdiskusi dengan teman-teman sebelum menyampaikan sebuah kalimat dari adik Clarita dan adik Novi kurang lebih sama, jadi tidak perlu memperdulikan apa yang diucapkan oleh temannya Krista. Jadi mungkin di sini Bapak ingin menambahkan sedikit, jadi mungkin untuk adik Krista mungkin dalam berkomunikasi nanti adik Krista juga pelan-pelan mungkin dapat berkomunikasi, namun tidak harus untuk menatapnya secara langsung. Jadi mungkin adik Krista dapat melihat lawan bicara adik Krista dengan melihat bahunya saja untuk berkomunikasi. Bagaimana adik Krista? Baik Pak, terima kasih untuk tips dari Bapak. Saya akan mencoba Pak. Terima kasih. Baik adik-adik, jadi di sini juga Bapak ingin mengajak adik-adik agar kita bersama-sama melakukan refleksi. Jadi mungkin adik-adik dapat duduk senyaman mungkin. Adik-adik mungkin matanya dapat ditutup.
Jadi Bapak juga akan memutarkan sebuah lagu sebagai pengantar kita melakukan refleksi. Adik-adik dapat merasakan seluruh tubuh adik-adik, mulai dari kepala hingga ke kaki adik-adik, menyentuh meja dan juga lantai. Adik-adik dapat relax, serileks mungkin. Kalau adik-adik merasa cemas waktu berkomunikasi di dalam kelas, adik-adik jangan segan untuk menyatakan bahwa semakin lama semakin rileks. Tarik nafas adik-adik secara pelan-pelan, mulai dari hidung. Adik-adik dapat tarik nafas, lepaskan pelan-pelan, lakukan secara terus-menerus. Bayangkan adik-adik berada di sebuah situasi yang membuat adik-adik semakin lama semakin rileks. Bayangkan suatu tempat, entah itu di gunung, di taman, maupun dimanapun yang membuat adik-adik merasa rileks. Adik-adik mungkin dalam hitungan ketiga, adik-adik dapat membukakan mata adik-adik secara pelan-pelan. 1, 2, 3. Bagaimana adik-adik dari refleksi kita tadi? Mungkin dari adik ini nanti yang pendapat nanti diteruskan. Kalau menurut saya Pak, dari refleksi tadi, mungkin saya bisa belajar bahwa kalau kita berada dalam situasi yang mungkin merasa bahwa kita terlalu cemas, kita bisa menempatkan atau mengingat lagi hal yang membuat kita rileks. Kita Kalau dari saya Pak, tadi saya membayangkan hal-hal yang membuat saya down atau yang membuat saya rapuh, terus saya berusaha untuk tetap berada di situasi itu dan mencoba untuk memikirkan setelah melihat hal itu, menghadapi situasi itu, saya akan pergi ke gunung terus melihat pemandangan dan merasakan bebas. Kalau menurut saya Pak, tadi memang seperti biasa, mungkin kita bisa di situasi dimana kayak kita mencoba masalah takut itu membayangkan saja, jadi kayak kita tulis untuk tempat yang membuat kayak tidak ada siapa, cuma hanya diri kita sendiri, dan yang tempat yang membuat kita lebih relax, lebih bisa pergi. Oke Pak, baik dari saya. Tadi jujur mendengar instrumen yang tadi Bapak yang kami dengarkan tadi itu membuat diri saya lega, dan seperti yang tadi Bapak katakan tadi, pertama mendengar instrumen tadi, pertama saya merasa cemas, saya membayangkan di mana saya di titik yang membuat saya takut dan cemas. Pas tadi Bapak memberikan
suruhan bilang kalau kami membayangkan kami ada di sebuah tempat di pegunungan, di pantai yang membuat kami rileks. Pas memainkan di situ, itu membuat diri saya semakin rileks, Pak. Terima kasih. Jadi dari refleksi yang kita lakukan bersama-sama, Bapak membuat kesimpulan bahwa dan saya tadi kan menyampaikan bahwa kita dapat membayangkan situasi di mana suatu hal yang membuat kita menyenangkan dan juga sehingga kita membayangkan maka waktu dari kita untuk berkomunikasi itu semakin lebih baik. Untuk adik Clarita mungkin juga kita dapat untuk melihat kembali di mana titik terendah kita merasakan dan kita mungkin dapat melihat kembali di mana hal-hal yang dapat membuat kita kembali percaya diri dan kembali seperti semua. Kalau adik Novi yang bersama dengan adik Elsa, di mana kita dapat membayangkan situasi yang membuat kita semakin rileks. Adik Krista juga bersama dengan adik Novi dan adik Elsa. Baik adik-adik, mengingat waktu telah mau berakhir dan juga sesi kita akan berakhir, maka di sini Bapak akan mengakhiri sesi kita dan nantinya Bapak juga akan mengevaluasi atau melihat perubahan yang akan adik-adik lakukan. Jadi sebelum kita menyelesaikan sesi coaching kita, mungkin adik-adik ada yang mau memberi kesimpulan atau kesan dari sesi kita tadi ini. Novi, silakan. Dari masalah yang tadi kita saya dan teman-teman alami tadi, ini bagaimana kita sudah mengkonversi juga. Jadi misalnya kita ada suatu situasi yang membuat kita merasa cemas atau merasa butuh atau sekalipun kita membayangkan saja bahwa kita tuh ada di sebuah ruangan di mana itu ada diri kita sendiri yang membuat kita lebih rileks, lebih santai. Seperti itu Pak. Pesan saya mungkin kunjungan ini sangat Beradik yang lain ada. Saya Pak, jadi yang akan saya simpulkan pesan saya untuk mengikuti kunjungan ini, saya sangat merasa rileks Pak. Terus tadi pas refleksi pada saat refleksi itu saya juga memikirkan masalah-masalah lain yang saya jadi di sini saya seperti sedang mengatasi masalah-masalah yang saya pikirkan, seperti saya berarti juga rileks pada saat harus begini. Baik, jadi dari kesimpulan yang disampaikan oleh adik Novi dan juga adik Clarita, Bapak disampaikan kesimpulan bahwa dari apa yang telah Bapak sampaikan bahwa adik-adik itu menangkap bahwa jika adik-adik dalam kondisi di mana sebuah situasi yang membuat adik-adik semakin cemas waktu berkomunikasi, adik-adik dapat mengingat kembali sebuah pengalaman atau membayangkan sebuah hal yang membuat adik-adik semakin rileks. Baik, mengakhiri sesi kali ini, mungkin ada yang mau membantu kita dengan doa. Silakan. Oke, baiklah Pak dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi kajian ini, marilah kita berdoa dan izinkanlah saya berdoa ini menurut ajaran agama Katolik. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk adik Clarita dan juga teman-teman ini dan juga adik-adik yang telah mau untuk datang kita bersama-sama berdiskusi. kembali Pak.